Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Mesya Damayanti NPM 12 dan rekan saya Muhammad Najib NPM 85. Di sini kami akan menjelaskan mengenai konsep hutang dan ekuitas. Yang pertama, definisi hutang menurut FASB nomor 6. Hutang merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang suatu entitas untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi masa lalu. Menurut IAI tahun 1994, kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Kemudian selanjutnya yaitu karakteristik aktiva. Yang pertama, adanya kewajiban sekarang dalam bentuk pengorbanan manfaat ekonomi di masa mendatang dari penyerahan barang dan jasa. Yang kedua yaitu berasal dari transaksi atau peristiwa masa lalu atau yang telah terjadi. Yang pertama yaitu kewajiban sekarang. Kewajiban sekarang memiliki arti bahwa kewajiban tersebut timbul karena pada saat sekarang suatu entitas itu memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dihindari untuk menyerahkan barang atau jasa. Kewajiban yang tergantung pada peristiwa masa mendatang tidak boleh diakui sebagai hutang kecuali ada suatu kemungkinan yang cukup besar bahwa peristiwa tersebut akan terjadi. Hutang juga sering disebut sebagai klaim atau hak tertentu pihak lain terhadap aktiva suatu perusahaan. Oleh karena itu, jumlah aktiva yang ada pada neraca pada dasarnya merupakan klaim pihak lain terhadap sumber ekonomi perusahaan, sehingga entitas memiliki kewajiban untuk menyerahkan aktiva atau jasa pada pihak lain tersebut. Nah, kewajiban tersebut dikelompokkan ke dalam dua jenis. Yang pertama itu ada kewajiban pada kreditor atau hutang. Yang kedua yaitu kewajiban pada pemilik atau owner's equity. Kemudian yang kedua yaitu hasil transaksi masa lalu. Transaksi menunjukkan yang benar terjadi sehingga dapat digunakan untuk memastikan bahwa hanya kewajiban sekarang yang harus dicatat sebagai hutang dalam neraca. Masa lalu yang bagaimana yang menjadi syarat yang dipenuhi, yaitu saat terjadinya penyerahan barang atau executory contract, yaitu kontrak yang belum dilaksanakan oleh kedua belah pihak, maka kontrak ini tidak dapat dijadikan dasar untuk mengakui hutang. Kemudian selanjutnya yaitu terjadinya hutang. Yang pertama itu ada unconditional right of offset, yaitu suatu transaksi keuangan yang berasal dari transaksi usaha dan menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran di masa mendatang apabila suatu barang dan jasa tersebut telah diterima. Kemudian hutang itu bisa diakui dengan kriteria sebagai berikut. Ada kemungkinan bahwa pengorbanan potensi jasa atau manfaat ekonomi masa mendatang akan dilakukan atau akan terjadi. Jumlah hutang dapat diukur dengan cukup pasti. Menurut KAM tahun 90 dapat diakui. Berdasarkan yang pertama didasarkan pada hukum. Kemudian yang kedua pemakaian prinsip konservatisme. Yang ketiga substansi ekonomi suatu transaksi, dan yang keempat kemampuan mengukur nilai hutang. Yang pertama didasarkan pada hukum, maksudnya adanya dasar hukum yang menyebabkan terjadinya hutang merupakan syarat legal untuk mengakui hutang, meskipun dapat terjadi karena kewajiban equitable. Kemudian yang kedua pemakaian prinsip konservatif, maksudnya yaitu mensyaratkan untuk mengantisipasi kerugian daripada keuntungan. Yang ketiga substansi ekonomi suatu transaksi. Apabila suatu transaksi ditinjau dari makna ekonominya, maka hutang dapat segera diakui dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Kemudian yang keempat kemauan mengukur nilai hutang.
Maksudnya yaitu kriteria ini berkaitan dengan reliabilitas informasi. Apabila pengukuran terhadap hutang itu sangat subjektif, maka lebih baik tidak dilakukan pengukuran dan hutang tidak dicatat dalam neraca. Kemudian selanjutnya yaitu yang kedua ada keadaan yang dapat menimbulkan hutang. Terjadinya hutang menurut Kohler tahun 70 itu memiliki kriteria. Yang pertama, telah terjadi atau current liability. Yang kedua yaitu terjadi pada suatu saat tertentu di masa mendatang atau funded debt, hutang yang masih harus dibayar. Kemudian yang ketiga yaitu terjadi karena tidak dilaksanakannya suatu tindakan di masa yang akan datang. Misal, pendapatan yang ditangguhkan dan hutang bersyarat. Kemudian terjadinya hutang ini memiliki beberapa faktor. Yang pertama yaitu kewajiban legal atau kontrak, merupakan hutang yang timbul karena adanya ketentuan formal berupa peraturan hukum untuk membayar kas kepada entitas tertentu, misalnya hutang dagang dan hutang bank. Yang kedua yaitu kewajiban konstruktif. Kewajiban tersebut timbul karena sengaja diciptakan untuk tujuan atau kondisi tertentu, misalnya bos yang akan diberikan kepada karyawan. Yang ketiga yaitu kewajiban equitable. Hutang yang timbul karena adanya kebijakan yang diambil oleh perusahaan karena alasan etika dan perlakuan yang diterima oleh masyarakat umum, misalnya hutang garansi. Baik, selanjutnya mengenai penyelesaian hutang. IAI tahun 1994 dalam SAK menyebutkan bahwa penyelesaian kewajiban masa kini biasanya melibatkan perusahaan untuk mengorbankan sumber daya yang memiliki manfaat masa depan demi untuk memenuhi tuntutan pihak lain. Penyelesaian kewajiban yang ada sekarang dapat dilakukan dengan yang pertama, pembayaran kas, yang kedua, penyerahan aktiva, yang ketiga, pemberian jasa, yang keempat, penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban yang lain, dan yang kelima, konversi kewajiban menjadi ekuitas. Kemudian selanjutnya pada penyelesaian hutang ada yang pertama, in substance deficiency adalah suatu rencana perjanjian di mana seorang debitur menempatkan sejumlah tertentu harta moneter secukupnya yang bebas risiko pada kuasa badan perwakilan atau trust tertentu untuk digunakan sebagai pembayaran hutang di masa mendatang. Yang kedua ada kredit tangguhan atau deferred credit. Kewajiban ekonomi yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Definisi tersebut meliputi juga kredit tangguhan yang bukan merupakan kewajiban ekonomi. Contoh dari kredit tangguhan ada deferred tax alokasi pajak dan deferred pension cost. Kemudian selanjutnya ada hutang dan rugi kontingensi. Adalah suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan ketidakpastian akan timbulnya kemungkinan hutang atau rugi suatu perusahaan, di mana timbulnya kemungkinan tersebut tergantung pada terjadi atau tidaknya satu peristiwa atau lebih di masa mendatang. Selanjutnya ada konsep ekuitas. Di sini menurut FASB, ekuitas adalah hak sisa terhadap aktiva suatu entitas setelah dikurangi hutang. Kemudian ada karakteristik ekuitas. Yang pertama, ekuitas sama dengan aktiva neto, yaitu selisih antara aktiva perusahaan dengan hutang perusahaan. Yang kedua, ekuitas dapat bertambah atau berkurang karena kenaikan atau penurunan aktiva neto, baik yang berasal dari sumber bukan pemilik maupun investasi oleh pemilik atau distribusi kepada pemilik. Selanjutnya ada komponen ekuitas. Yang pertama ada modal setoran.
Modal setoran mencakup modal yuridis dan modal setoran lainnya. Modal yuridis yang dihitung berdasarkan nilai nominal saham menunjukkan aktiva neto yang tidak dapat didistribusikan ke pemegang saham. Kelebihan nilai di atas nilai nominal diakui sebagai agio saham. Laba ditahan terdiri dari laporan laba rugi penyesuaian periode sebelumnya dan dividen penyesuaian modal belum terrealisasi. Selanjutnya ada teori ekuitas. Teori ekuitas adalah teori yang menjelaskan sudut pandang yang digunakan dalam akuntansi berkaitan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kemudian ada beberapa teori. Yang pertama ada teori proprietari. Teori ini memusatkan perhatiannya kepada pemilik. Jadi dalam akuntansi tujuan perusahaan, jenis modal, makna rekening, dan lainnya dilihat dari sudut pandang pemilik. Yang kedua, teori entitas atau kesatuan usaha. Perusahaan dianggap bertindak atas nama dan kepentingannya sendiri terpisah dari pemilik. Yang ketiga ada teori ekuitas residual. Pemegang saham memiliki ekuitas di perusahaan seperti pemegang ekuitas lainnya, tetapi pemegang tidak dianggap sebagai pemilik. Yang keempat, teori enterprise. Perusahaan dipandang sebagai lembaga sosial yang dioperasikan dalam rangka memberikan manfaat bagi banyak pihak yang berkepentingan. Yang kelima, teori dana. Unit aktivitas operasi ini disebut dana yang meliputi sekelompok aktiva dan kewajiban dan restriksi atau batasan-batasan yang menggambarkan fungsi atau aktivitas ekonomi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.